dalamnya kayak gini. Udah dikasih pelumas sedikit biar nggak berkarat komponen-komponennya yang besi biasa. Ini campur ya, ada stainless, ada baut-baut biasa, terus ini pernya juga baja besi biasa, gampang bisa berkarat. Nah, ini pernya gede sih, karena biasanya sensor switch quick shifter tuh kayak sensitivitasnya kayak mulai dari 10 sampai 18 kg pressure yang dipakai. Keras banget. Jadi ini gini, dalam ini ada switch gitu, juga harus mesti pas-pasan ya, diganjel sama mur. Jadi kalau diinjek di congkel kuat giginya, jadi sensor di dalamnya nggak rusak. Harus cukup pas buat nekan aja. Desain transparan buat sensornya itu dibikin kayak gini, kayak yang gue bikin dari Photoshop. Ini ada beberapa komponen-komponennya yang bisa dilihat. Jadi dari awal banget tuh kita ada nipple. Ini buat nepel sih kalau bahasa Indonesia umumnya, buat selang air. Itu dari kuningan. Terus bisa dipotong, itu nih nyambung sih ujungnya sama kayak ini. Tapi depannya ini dipotong, tapi pakai buat komponen yang lain. Terus ada mulai dari ini kelahar buat depan bearingnya. Terus di dalam itu ada tombol. Nah di depan ini yang lebih itu dipotong, balikin ke dalam buat ini penyangga tombolnya supaya katakannya nggak terlalu keras. Ini ada tombol, bisa ntar ditaruh di video tipenya yang mana switch ini. Switch ini lebih ke tactical switch ya. Terus ini dia ada kawatnya, terminalnya, solder ke kabel. Terus di sini juga dilubangin dikit, bisa pakai kikir, bisa pakai bor, bebas sih. Terus disambungin kabel keluar. 2 kabel doang di sini. Ini juga dilem, kasih kalau gue pakai lem epoxy kayak lem Dexton gitu deh, supaya terminalnya pinnya ini nggak kena ke housing, ke casing sensornya. Karena kalau nyentuh ke sensor ntar bisa nggak menyala ntar motornya. Karena di bodi motor dan di rangka motor itu udah ada massa. Nah di sini ini arus yang dipakai di sini juga arus negatif. Jadi ntar nggak menyala motornya. Tapi kalau di sini pakai arus positif, takutnya kebakar kabelnya kalau misalnya ini nyentuh ke logam housingnya gitu. Kalau nggak kabelnya kebakar, skring di motor paling putus gitu. Ntar kan ini area sensitif nih, nggak boleh korslet. Lanjut ke nepel yang sebelahnya satu lagi. Di sini biar tetap utuh, boleh juga sih dipotong kalau kepanjangan. Terus ini gue kasih heat shrink supaya kalau dari sini celah ini nggak masuk air gitu. Terus lagi ke casing ini dibikin, kalau yang gue dapet sih stainless, mungkin ada kalau dari bahan lain nggak tahu, tapi kalau gue dapet stainless supaya lebih aman dari karat. Terus balik ke push rod ini besi derat gitu, lumayan panjang tergantung kebutuhan sesuai motornya. Terus di dalam ini dikasih mur beberapa lah gitu sama ring ini buat nekan pernya. Mur ini dibikin pas jaraknya ini dari sini ke sini cukup buat nekan ini, jadi switchnya tombolnya nggak ke press banget gitu, karena kalau ke press kan bisa rusak ntar, apalagi kalau nyongkelnya barbar gitu. Jadi bikin pas-pasan, cukup buat nekan. Masuk ke pernya, ini pernya gini biasa aja sih. Ini kalau dikeluarin, ini pernya bisa diatur kekerasannya. Di bagian sini bisa ditambah lagi ring, tapi ringnya jangan dijepit di sini ya,
tapi dia masukin ke, kalau bisa lubang ringnya itu lebih besar dari murnya, dan diameter luarnya masih cukup buat nekan pernya. Itu buat makin tebal, jadi pernya makin keras. Jadi kalau ini dikit, ini yang paling lembut. Ini nih perlu disesuaikan sama motornya, persneling sekeras apa. Yang gue tahu sih kayak Ninja 250 itu lumayan keras sih dibanding motor gue R25. R25 agak lembut persnelingnya. Jadi nggak perlu terlalu keras, pernya cukup. Nggak perlu dikasih tambahan penekan gitu. Nggak perlu buat preload sih itu kalau konsepnya. Nggak perlu kasih preload di pernya biar lebih keras gitu. Nah kalau buat diagram wiringnya, perkabelannya, mulai dari basic dulu, yang ke hitam. Hitam ini ke Masaki, yang merah ini ke positif, kasih screen biar aman. Jadi kalau ada korslet ini putus ya, nggak ada masalah. Terus yang ini ungu ini ke sensor snelling, nah yang kuning ke kopling. Terus yang hijau sama biru ini salah satu bisa ke coil. Kalau ngikutin konvension elektronik, yang positif coil itu yang biru, yang hijau ini ke coilnya. Jadi yang biru ini ke pin 30. Ini kabel abu-abu, ini buat bypass gitu. Kalau misalnya lagi di jalan, relaynya rusak. Jadi ini bisa buat jumper ke ngehubungin kabel ini supaya tetap jalan gitu ya. Kalau misalnya relay ini rusak kan di jalan, kalau misalnya nggak ada bawa relay cadangan, motor nggak mau nyala atau error mulu gitu, apa coilnya error gitu, di ECU-nya error. Karena yang bikin relay error itu, yang bikin ECU error itu relaynya getar, nggak kuat. Apalagi kena motor masuk ke lubang gitu, ada benturan, itu relaynya kontaknya nggak begitu kuat. Pin 30 ke 87A itu bisa lepas dia kalau kena benturan. Masalahnya di situ relay mekanikal ini. Jadi di gua pakai buat relaynya itu sedikit dimodifikasi, dibuka relaynya, terus di dalam itu plat 30 ke 87A itu dibengkokin dikit. Jadi nempelnya lebih kuat ke 87A. Yang 87 nggak akan dipakai. Nah yang kuning ini buat kopling ini tujuannya buat memutus arus. Jadi memutus arus dari sensor, buat sensor. Nah kalau kopling ditarik, ini terhubung. Jadi ini dapat arus massa terhubung ke 85. 85 ini udah ada positif. Jadi arus massa yang di sini masuk ke 87. 87 ini nggak ada apa-apa. Jadi sini ke quick shifter, ini dihubungkan, ini nggak akan masuk arus ke 85. Nah ketika ini dilepas kopling, ini terputus. Jadi arus massa ini terus ke 87A, masuk ke sensor persneling. Nah ini masuk ke 85. Terus ini putus sementara ke 87. Dari 30 ke 87A putus. Jadi fungsinya switch ke kopling itu tujuannya untuk menonaktifkan quick shifternya kalau mau ganti gigi dengan cara normal menggunakan kopling. Ini diagramnya, jadi bisa diingat. Yang abu-abu ini bisa dihubungkan ke, ini nggak tahu ini berfungsi atau enggak, dihubungin ke resistor yang value-nya agak kecil, sekitar 300 ke bawah gitu. 300 ohm ke 100 ohm, 330, apa aja sih angkanya nggak begitu ingat, 56 ohms. Kalau yang sekarang sih di motor gue pakai 100 ohms. Nggak tahu ini berfungsi atau enggak buat menghindari ECU error. Cuman yang gue pelajarin dari video-video orang lain, pakai resistor. Terus ini juga berfungsi juga, ada gunanya buat yang lain, buat ngejumper gitu kalau misalnya relaynya rusak. Ini biru sama hijau ke coil bisa salah satunya, cuman ya ikutin aja yang benernya. 30 ke kabel positif ya, yang hijau
yang biru ke kabel positif, yang hijau ke coil. Ini Masaki, ini ke kopling, switch kopling, ini aki positif, ini ke sensor persneling, ke quick-shifternya, sensor quick-shifternya. Ini gue bikinin juga animasinya biar mudah memahaminya, gimana cara kerjanya gitu. Nah, di sini ini perlu tetap disesuaikan dengan seberapa keras ininya muter buat motor Anda sekalian. Nah, pada umumnya sih rata-rata motor hampir sama. Dan kalau bisa, kalau terlalu lembut, ini pernya juga berpengaruh kepada durasi delay-nya. Semakin keras pernya, semakin cepat delay-nya. Nah, kalau lembut, ya ntar delay-nya malah kelamaan jadinya. Cara kerjanya, sini bisa gue play gitu animasinya. Ulang lagi. Pertama kali persneling diangkat. Ini udah menggesernya dikit, biasanya ada free play. Habis itu tombolnya ketekan. Lalu ini tombol ketekan, lalu pernya harus lebih kuat, maka dari sini per itu perlu lebih kuat. Kalau bisa per itu mampu mendorong ini tanpa harus ini nempel terus. Nah, kalau pernya terlalu lembut, ini nempel terus, jadi delay terlalu lama. Ini ulang lagi animasinya, congkel, tekan, dorong, segigi. Terus balik lagi normal. Di sini ada kekurangannya. Kalau misalnya nyongkel persnelingnya terlalu keras dan kelewatan, tiba sampai di sini, ini bisa jadi switchnya ketekan 2 kali. Jadi bisa ada kemungkinan delay-nya 2 kali. Atau bahkan kalau dicongkel lama dan ditahan, mesin mati. Jadi di sini gue pakai cara mengatasi masalah itu, gue pakai stopper gitu, penahan di atas di sini. Terserah mau pakai baut, mau pakai apa, yang penting nahan persneling supaya nyongkelnya nggak kelewatan dari ini maksimal gitu. Ini dari bagian ini, bagian apa sih namanya? Pokoknya udah bagian ke mesin, ini udah mentok, dan ini juga udah mentok. Jangan sampai ini nekan lagi. Jadi pas di ini udah mentok, ini udah ketahan juga, jadi ini nggak akan terus maju lagi. Nah, ini gue dapat dari video orang lain, terus gue screenshot. Ini bukan bagian persneling sih, tapi bagian rem belakang. Bisa ditambahin ini ke persnelingnya, dan ini kan lubangnya offset gitu ke pinggir. Jadi bisa diatur seberapa jarak yang diperlukan buat nahan persnelingnya. Nah, ini bisa. Kalau di motor gue, stoppernya kayak gini. Ini bearing yang ukuran M8 deret di dalamnya. Sama ini bawah juga bearing yang ukuran M6. Tapi ini yang batang. Jadi cara kerjanya begini. Terus itu dikasih mur juga supaya bisa diatur lagi pembatasnya mau sampai mana. Ini juga ada head shrink buat waterproofing